Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-kiram, kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk kembali saling mengingatkan, saling berbagi faidah ilmu, nasihat menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita pada hari ini adalah usaha halal penuh keberkahan. Berusaha adalah perkara yang penting. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keluasan kepada kita di dalam hal al-arzaq, di dalam hal rezeki. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini untuk kalian semuanya. Asalnya seluruh apa yang ada di permukaan bumi semuanya untuk kita. Mau tanam-tanamannya, mau tumbuh-tumbuhannya, mau binatang-binatangnya, hewannya dan seterusnya. Oleh sebab itu ditetapkan dalam kaidah usul fikih bahwasanya setiap perkara yang dimakan itu asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya. Daun-daun apa saja halal, semuanya halal. Sangat luas sekali perkara yang halal. Nah, tinggal bagaimana manusia itu melakukan al-kasb, usaha untuk mendapatkannya. Oleh sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa? Al-ibadah. Perkara penting di dalam kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga mengingatkan tentang al-kasb, tentang usaha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kalian telah selesai melaksanakan salat, ibadah kepada Allah, fantashiru fil ard. Setelah itu kalian bertebaran di permukaan bumi untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Kalian cari keutamaan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk apa? Mencari. Oleh sebab itulah salah tawakalnya orang yang pasrah. Ya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Memang benar dari Allah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk melakukan usaha untuk mendapatkannya. Melakukan usaha untuk mendapatkannya. Ya, apalagi mereka yang sebagian orang ini yang mereka pasrah, tidak mau berusaha, tidak mau kerja, pakai dalil lagi. Ya, pakai dalil hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu himasa wa taruhu bitana." Ya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung. Dia pergi di pagi hari, sore sudah kenyang. Ya kan? Enggak perlu berusaha katanya. Ya. Kita ingat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya tidaklah ada satu pendalilan dari tokoh kesesatan ahlul bidah, ya, kecuali dalil itu pula yang bisa membantah mereka. Dalil ini jelas membantah mereka. Dari awal konteks saja, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Bagaimana itu benarnya tawakal? Kata para ulama, benarnya tawakal dengan apa? Dengan menempuh sebab. Itu benarnya tawakal, ya.
Benarnya tawakal dengan menempuh sebab. Sebagaimana kita akan sebutkan bagaimana para al-anbiya wal rusul, para nabi dan rasul, mereka semuanya melakukan sebab untuk agar mereka bisa hidup di dunia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggais rezeki, mencari, berusaha. Nah, kemudian di hadis disebutkan seperti burung, yaqdu himasa wa taruhu bitana. Dia seakan-akan memahami sekilas saja. Pergi, lapar, pulang kenyang. Seandainya ditanya dia pergi untuk apa? Burung itu pergi berusaha, ikhwah. Ya, antum tahu, petani berusaha mengusir burung. Burung mau datang, diusir lagi, terbang lagi burungnya. Mau datang lagi, diusir lagi, terbang lagi burungnya. Karena usaha yang luar biasa dari burung, datang pergi, akhirnya dia dapat juga. Ya kan? Usaha yang luar biasa. Maka seorang yang memiliki al-mujahadah, kesungguhan di dalam berjuang, berusaha untuk mendapatkan rezeki, dia akan dapat insyaallah. Ya, walaupun kadang dimulai dengan kegagalan, ya, dimulai dengan pertama tidak berhasil, kadang bangkrut, ya kan, kadang ya belum nampak hasilnya dan seterusnya. Namun jika dengan kesungguhan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar. Nah, para nabi, manusia yang terbaik, para rasul, manusia yang terbaik, ya, ternyata mereka juga melakukan apa? Kasbul halal. Usaha yang halal. Para nabi melakukan kasbul halal, usaha yang halal. Ya. Nah, lihat Nabi Nuh. Siapa yang tahu apa profesinya Nabi Nuh? Profesinya Nabi Nuh? Pedagang atau apa? Hah? Apa? Pengembala. Kalau pengembala itu benar. Ya, benar. Karena Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya mengembala kambing. Ya. Salah satu pekerjaan nabi, ya, mengembala kambing semuanya. Tapi pekerjaan khusus Nabi Nuh yang saya inginkan. Jadi dia punya beberapa pekerjaan. Pertama, pengembala. Ya, kata Nabi, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti memelihara kambing. Disebutkan faedah oleh para ulama, kenapa para nabi memelihara kambing? Karena memelihara binatang yang paling sulit itu memelihara kambing. Antum pernah pelihara kambing? Ya. Makanya ini pengkreditan. Kalau ada yang kredit, ya, pinjam dana untuk pelihara kambing, perhatikan orangnya baik-baik. Karena kalau salah-salah dia bisa bangkrut, ya kan? Kambing itu, ikhwah, saya sendiri pernah merasakan. Mudah sakit, sangat rewel sekali pengurusannya, ya kan? Satu kali salah memberi makan langsung pilek, langsung. Ya, kalau kita manusia pilek itu tidak menyebabkan kematian, ya. Kalau kambing pilek hari ini besok mati dia. Ya, sulit sekali namanya mengembala kambing itu. Saking sulitnya mengembala kambing, ya. Mengembala kambing itu rewel. Setiap kambing beda-beda keinginannya, enggak kayak sapi, ya. Sapi itu beriringan terus, kambing beda-beda. Ya. Sangat mirip sekali dengan watak-watak manusia yang berbeda. Ya. Oleh sebab itu disebutkan para ulama hikmahnya, kenapa para nabi mengembala kambing? Supaya melatih kesabaran mereka bagaimana menghadapi umat, ya, yang mirip-mirip aja kambing sifatnya. Rewel, ya kan? Banyak maunya, ya, serba salah, dikasih ini salah, dikasih itu salah, dan seterusnya. Baik. Namun Nabi Nuh memiliki pekerjaan yang dia fokus dengannya. Ya. Kita sebutkan tadi, sebagaimana judul, usaha halal itu penuh keberkahan. Salah satunya usaha Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki usaha tukang kayu, ya, tukang kayu. Jadi kalau kita ini bahasanya tukang kayu itu mebel, ya, tukang mebel. Dengan sebab keahlian beliau, ternyata dengan usaha inilah yang akan menyelamatkan beliau nanti dari siksa. Tadinya tukang kayu aja, bikin lemari, bikin ini, tempat ini, ya kan? Subhanallah. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya, Nabi Nuh diperintahkan membuat Kapal. Enggak langsung Allah jadikan Nabi Nuh pintar buat kapal, enggak. Ya.
tetapi dari keahliannya yang memang sudah ahli. Sehingga ketika dia diperintahkan untuk membuat kapal, sudah ahli. Tinggal panggil orang-orang yang beriman untuk membantu. Ya. Ternyata ikhwah, usaha yang halal itu penuh dengan keberkahan. Seandainya Nabi Nuh tidak punya keahlian buat kapal, coba apa yang terjadi? Ya. Ya kan? Ternyata usaha beliau, ya, kasbul halal, di dalam mencari usaha yang halal tadi, itu menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Dengan sebab itu apa? Dengan sebab itu menjadi sebab, ya, sebab najatihim, ya, menjadi sebab keberuntungan atau keselamatan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya. Nah, sebagai contoh yang lain, Nabi Daud alaihissalam, apa pekerjaan Nabi Daud? Siapa yang tahu? Nah, nanti antum tahu nabi-nabi itu cuma, oh mereka hanya diutus risalah, mereka rezekinya langsung dari Allah. Enggak. Akhirnya antum terpengaruh dengan orang-orang yang mereka rezeki di tangan Allah. Kita ayo dakwah aja misalnya. Enggak usah pikirin anak dan istri. Enggak, para nabi usaha luar biasa. Nabi Daud apa usahanya? Sampai menjadi orang yang terkaya di zamannya. Apa? Haddad, tukang besi. Sampai ahlinya, saking ahlinya Nabi Daud itu terhadap besi, disebutkan dalam ayat wa alanna lahul hadid. Kami lembekkan besi itu untuknya. Artinya besi mau dia buat apa saja bisa. Saking ahlinya itu. Ya. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, apa pekerjaannya? Sama, najjar, tukang kayu, ya. Tukang kayu juga, bikin perabot, bikin ini dan bikin itu, ya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pekerjaannya? Sebelum beliau jadi nabi, dari masa mudanya beliau sudah membantu kakeknya, Ra'al Ghanam, memelihara kambing, ya, mengembala kambing bersama kakeknya. Setelah itu masa muda beliau, setelah ditinggal kakeknya, beliau menjadi pedagang, ya, yang dipercaya oleh Khadijah kan sebelum menjadi istrinya. Nabi seorang pengembala, Nabi seorang apa? Seorang pedagang, ikhwah. Setelah menjadi nabi, Nabi memegang Baitul Mal. BMT kalau sekarang ya. Baitul Mal. Bank. Banyak pekerjaan Nabi, ikhwah. Ya. Alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dianggap, wah Nabi itu enak dia. Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu usaha, enggak. Justru dengan usahanya itu melatih, ya, dirinya untuk bisa berjuang dalam kehidupan ini. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Nah, maka antum di sini masih muda-muda, belajar dari sekarang untuk mencari, menggais rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat, rezeki Allah luas sebagaimana telah kita sebutkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah memberikan untuk kalian seluruh apa yang ada di permukaan bumi. Ayat ini bukan hanya sekedar ayat yang dipaparkan kepada kita kalau gitu banyak rezeki, enggak. Bukan hanya sekedar itu. Keharusan dari banyaknya rezeki yang halal itu mengharuskan kita untuk menjauhi perkara yang haram. Ya. Untuk lebih mudah pahamnya, kita jadikan konteksnya lebih ringkas, yang halal saja banyak, untuk apa cari yang haram? Kan gitu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menjadikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini halal untuk kalian. Kecuali yang ada dalil haram. Berarti lebih banyak mana? Yang halal atau yang haram? Yang halal lebih banyak, ikhwah. Ya. Yang halal lebih banyak. Kenapa mencari perkara yang haram? Ya. Ya, cuma sekarang kan orang kadang ya susah cari yang halal. Justru yang halal itu yang banyak. Cuma kamu tidak bersabar di atasnya, sehingga kamu memberanikan diri untuk menjerumuskan dengan perkara yang haram. Ya. Yang haram itu lebih sedikit. Kenapa? Jelas-jelas Allah memberikan apa saja yang ada di permukaan bumi untuk kalian seluruhnya. Nah, ya kadang orang kegagalan itu ya biasa. Ya, kadang orang gagal atau kadang kurang modal. Kalau sekarang kebanyakan kurang modal. Nah, ini fungsinya kita ini. Ini luar biasa juga pekerjaan kita di sini ya,
membantu mungkin pengkreditan, ya. Pengkreditan yang paling bagus ikhwah adalah ketika antum mengkreditkan barang untuk orang berusaha. Pahalanya luar biasa. Daripada antum mengkreditkan barang yang tidak ada bentuk usaha di dalamnya. Antum kreditkan mobil untuk dia rentalkan. Antum kreditkan dia kulkas, dia mau usaha freezer, dia mau usaha frozen misalnya. Itu luar biasa. Karena jelas-jelas membantu dia dalam kasbul halal, mencari yang halal. Seorang itu kadang terhambat karena apa? Tidak memiliki modal. Ketika dia diberikan modal dan dia dengan modal tersebut ya melakukan usaha kasbul halal, ya, usaha yang halal, subhanallah, kita menjadi sebab seorang itu apa? Ya, melakukan perkara yang halal ikhwah. Nah, ini amalan para nabi sudah kita sebutkan. Amalan para sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Sahabat. Subhanallah, antum mungkin lihat sirahnya sahabat Abu Hurairah begini, Abu Bakar begini, Umar begini, Utsman begini. Subhanallah, luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Tapi mungkin jarang terbetik di benak antum. Apa pekerjaan Abu Bakar? Apa pekerjaan Umar? Apa pekerjaan Utsman? Mereka semua orang-orang yang sibuk. Ya. Mereka semua orang-orang yang memiliki pekerjaan. Abu Bakar itu bosnya para pembisnis. Abu Bakar. Umar memegang Baitul Mal. Ya. Semuanya memiliki pekerjaan. Ya. Utsman bin Affan, bosnya para saudagar. Ya. Memiliki pekerjaan ikhwah. Disimpulkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu jadi orang yang paling banyak hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal para sahabat yang lain banyak." Abu Hurairah berapa tahun bersama Nabi? 3 tahun saja. Dia orang yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak hafalnya. Tapi ada yang lebih banyak ya, pengakuan Abu Hurairah sendiri. Kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling banyak hafal dari mendengar dan hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu. Siapa yang tahu? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi kok jarang ya hadisnya Ustaz? Kok disebut paling banyak? Abu Hurairah mengungkap. Kata Abu Hurairah, hanya saja Abdullah bin Amr ibn Al-As dia sibuk di kepemerintahan. Sehingga untuk menyampaikan hadis itu terbatas, ya kan? Sibuk dengan pekerjaannya di kepemerintahan. Sehingga yang banyak tersampaikan, terhafalkanlah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau paling banyak? Beliau berkata, ya. Kana ikhwati minal muhajirin ya, yasghuluhum as-safku fil aswaq. Adalah saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka tersibukkan dengan usaha mereka di dalam pasar. Subhanallah. Antum tahu pekerjaan para sahabat dari kalangan muhajirin? Mereka kerja di pasar ikhwah. Jualan, ya. Berjualan mereka. Enggak seperti yang kita sangka. Mereka itu cuma berada di hadapan Nabi saja. Kemudian mereka dapat kemudahan dari Allah semata, ya kan? Iya, kemudahan dari Allah, tapi dengan usaha, sebab ya, Allah yang menciptakan sebab. Allah pula yang memerintahkan untuk agar kita menempuh sebab. Ya. Wa kanat ikhwati minal ansar, dan adalah saudara-saudaraku dari kalangan Ansar, yasghaluhum amwalahum fi ahlihim. Tersibukkan dengan harta-harta mereka untuk keluarga mereka. Kata para ulama, makna fi amwalihim amwalahum yasghaluhum amwalahum, ya, disibukkan dengan harta-harta mereka, yaitu zaraatihim, yaitu perkebunannya. Ternyata orang Ansor berkebun, ya. Tanam korma, tanam anggur, tanam ini, kemudian dijual. Berkebun. Jadi kalau antum punya orang tua petani, jangan malu. Itu pekerjaan orang terbaik para sahabat, petani, orang-orang Ansor. Kalau antum punya orang tua pedagang, jangan malu. Itu pekerjaan orang-orang baik, ya kan? Orang-orang muhajirin. Nah, saya mau jadi Abu Hurairah aja Ustaz.
Abu Hurairah bisa banyak hafal hadis. Ya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kamu mengatakan mau Abu Hurairah aja. Abu Hurairah kan sahabat juga, banyak hafal hadis lagi. Ya. Abu Hurairah kan enggak ada ke pasar. Abu Hurairah kan enggak apa? Enggak ke ladang. Gimana jawaban antum? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang muhajirin di pasar, orang ansor di ladang, Abu Hurairah enggak? Padahal Abu Hurairah juga sahabat yang utama. Gimana kalau kita ikut caranya Abu Hurairah aja? Taklim aja terus. Enggak kerja. Gimana? Ada yang bisa jawab, ikhwah? Kalau enggak bisa jawab berarti mau jadi Abu Hurairah betulan tuh ini. Abu Hurairah enggak punya istri. Abu Hurairah enggak punya anak. Abu Hurairah enggak punya saudara. Dia sebatang kara. Dia hidup bersama Nabi, memiliki kezuhudan, terserah dia, lapar untuk dia. Kita mau ikut Abu Hurairah, punya anak, punya istri. Ya. Anak kita lapar di rumah, istri kita lapar di rumah. Sebagaimana para sahabat lainnya. Ya. Kalau diri sendiri sih terserah. Lapar ya saya. Nanti saya sudah lapar baru cari makan, enggak masalah. Ya kan? Bekerja juga, tapi kan sekali-kali untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Abu Hurairah melakukan hal tersebut karena memang Abu Hurairah sendirian. Dia tidur di masjid, selesai. Kalau kita anak kita mau kita boyong ke masjid gimana? Ya kan? Nah, maka seorang itu harus memiliki semangat di dalam menggais ya perkara yang halal. Ya, mencari perkara yang halal dari bentuk pekerjaan-pekerjaan usaha-usaha ini. Nah, karena itu adalah perbuatan dan amalan-amalan orang terbaik, para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki usaha luar biasa. Hanya saja perlu diingatkan ikhwah, hasil dari usaha, kadang orang putus asa, kadang orang lemah. Ingat, hasil dari usaha kita, rezeki yang kita dapatkan itu apa? Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah, mereka suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Bahkan mereka yadhunnuna billahi ghairal haqqi, dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang jelek. Allah ini enggak adil, Allah ini enggak, ya masa saya berusaha kok digagalkan, Allah ini enggak ya, berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena katanya mereka sudah berusaha. Ingat, hasil itu di tangan Allah. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabb engkau wahai Muhammad? Ditegur. Ya, antum berusaha ya, wah. Kemudian antum gagal. Wah, enggak ada masuk orderan. Waduh, satu hari enggak ada masuk orderan. Jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu petaka jika seorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah kalian yang berhak untuk membagi-bagi rahmat Rabb kalian? Hari ini harus orderannya lebih 15 misalnya. Apa kalian yang bagi-bagi? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang akan membagi-bagi ya di antara mereka ekonomi kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami akan angkat sebagian mereka dari sebagian yang lainnya beberapa derajat. Ini ditetapkan masih miskin, ini ditetapkan lebih kaya, ini ditetapkan jadi saudagar kaya. Allah yang bagi-bagi. Ya. Ingat, keberkahan itu bukan hanya pada harta. Ada seorang yang dia jualan, lakunya sedikit, tapi dia merasa cukup, qanaah. Itu keberkahan dalam jualannya. Ada orang yang banyak hartanya, banyak ini nggak pernah puas. Kenapa? Karena mungkin dari perkara yang haram, nggak ada keberkahan. Ya. Nggak ada keberkahan pada hartanya. Sudah punya berapa hotel, mobilnya berapa, tambah istrinya berapa lagi. Ya. Tapi merasa kurang terus, masih utang terus, ya kan? Hartanya 5M, utangnya 10M. Sekarang orang nggak bisa dikatakan mana yang kaya, mana miskin. Semakin kaya semakin banyak utang, ya. Ini ikhwah. Kenapa?
kerakusan terhadap harta. Ya. Oleh sebab itu mencukupkan diri dengan kasbul halal, ya, usaha yang halal itu lebih baik. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, afdhalul a'mal kasbur rajul biyadihi. Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Nabi mengatakan amalan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri. Kamu ngojek dapat, itu lebih baik daripada engkau harus meminta-minta. Ya, lebih baik daripada harus meminta-minta. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kul min amali yadihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian memakan suatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan dari hasil usahanya sendiri. Subhanallah. Hasil usaha antum, ikhwah. Antum masih makan hasil usaha orang tua antum? Hasil usaha antum walaupun sedikit itu lebih berkah. Dan adalah Nabi Daud alaihissalam makan dengan hasil usaha tangannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, li ayyahtatiba ahadukum ala dhahrihi khairun min ayyas'alu ahadan fayu'tiyahu au yamna'hu. Rahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke hutan, kemudian dia mencari kayu bakar, dia letakkan di punggungnya, kemudian dia jual, dapat hasil, sedikit hasilnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, ya, kasih Kak Kodong, ya kan, kemudian dia diberi, atau dia tidak diberi, lebih baik dia cari kayu bakar. Jauh lebih baik. Ya. Apalagi dalam syariat dicela. Ya. Maka seperti sekarang ikhwah, pengkreditan misalnya itu usaha juga untuk agar orang tidak meminta-minta. Kenapa? Kebanyakan orang minta-minta sudah kehabisan apa? Jalan. Gak bisa gerak lagi. Mau kerja gak ada modal. Di zaman now sekarang ini ya, usaha apa yang gak perlu modal, ya kan? Ya. Sepertinya gerobak-gerobak di jalan itu, ya kan? Itu juga modal itu. Satu gerobak itu, bikin gerobak itu nggak ada yang di bawah 3 juta. Butuh modal, ikhwah. Nggak bisa gerak dia. Akhirnya apa? Minta-minta. Ketika kita menjadi penyebab mereka tidak minta-minta, subhanallah. Ya, meminjam itu bukan meminta, ya, beda. Meminjam bukan meminta. Nah, karena seorang yang meminjam itu dia ingin mengembalikannya, berniat untuk mengembalikannya, dan memiliki tanggung jawab, ya, kewajiban dia untuk mengembalikannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, la yazalun nasu yas'al hatta yalqa Allah azza wa jalla laisa fi wajhi mus'atul lahm. Terus menerus seorang itu menjadi seorang peminta-minta, suka minta-minta, ya, dikit-dikit minta, apakah dengan isyarat atau secara langsung. Ada orang yang dia minta sebenarnya, tapi pakai isyarat, kata pinjam. Sudah seringan dikasih, kalau dipinjam, wah kalau pinjam ini saya, apalagi saya ustadz ini, ya, manfaatkan nama ustadznya. Ustadz yang antum enggak, kalau besar kan pasti dipinjami. Ini yang kecil-kecil, antum punya dana dulu enggak, ya, 300.000, ya. Dalam hati orang ini 300.000, masa saya pinjami ustadz? Enggak, saya pinjam ustadz, kasih aja, ya. Besok lagi 300.000 lagi, ya, pekan depan 300.000 lagi. Ini minta-minta pakai isyarat ini, ya. Ini juga terlarang. Terus menerus orang minta-minta seperti ini hatta yalqallah, sampai dia berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di wajahnya tidak ada lagi apa? Daging, ya. Siksaan baginya. Ya. Makanya kita kadang, ya, seperti saya sendiri dan beberapa kawan lainnya, kadang kalau memang butuh duit, kadang butuhnya tidak terlalu banyak, tapi saya sekalian pinjam banyak, ya. Kenapa? Kalau pinjam sedikit nanti dikira isyarat minta lagi, ya kan? Ya, butuhnya saya 500.000, wah pinjam 3 juta sekalian. Nggak mungkin dia kasih kalau 3 juta nih. Ya, saya pinjam 3 juta, ya kan? Pinjam. Dan kita sungguh-sungguh berniat untuk mengembalikannya. Ya. Nah, dan itu lebih baik daripada apa? Dia meminta kepada manusia, fayu'tiyahu au yamna'hu. Dia diberi ataupun tidak diberi. Nah, saya kira cukup, ya. Ya. Baik, Allah taala alam. Mungkin ada pertanyaan, ikhwah?
pertanyaan langsung bisa. Ya, fadhal. Salam. Ketika orang diberikan rezeki yang haram dan orang itu misalkan tidak tahu apa ini tetap dinamakan rezeki atau tetap. Jika dia tidak tahu, maka itu urusannya antara orang yang memberi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap tidak mendapatkan dosa darinya dan dia tetap memakan perkara yang halal. Ya. Sebagaimana setiap muamalah pasti tercampur dengan hal yang haram di zaman jahiliyah. Duitnya orang Yahudi dari mana? Duitnya orang Yahudi dari mana? Ada dari riba. Ya kan? Dari sembelihan selain Allah. Ya kan? Harta yang haram. Ternyata bermuamalah dengan kaum muslimin boleh atau tidak? Boleh. Dan itu menjadi halal. Ya, menjadi halal ketika memang hal tersebut tidak diketahui. Kalau diketahui, maka diketahui ini adalah uang haram, jelas, maka sebaiknya dia tidak menerimanya dan mengalihkannya kepada perkara yang bersifat membuang. Ya. Membuang. Misalnya riba, antum apakan uang riba? Kalau dibiarkan di bank tambah jadi, ya kan? Membantu bank. Antum apa kan? Antum ambil, jangan niatkan sedekah. Ya. Jangan niatkan sedekah. Tapi untuk pembangunan jalan misalnya, untuk diinjak-injak. Oh, ini saya lebih baik saya ini sedekahkan untuk jalanan. Jangan, bukan sedekah itu. Bukan sedekah. Itu membuang harta yang haram. Dapat pahala seperti kita berpahalanya kita kalau buang sampah. Buang sampah itu berpahala enggak? Tapi sampahnya baik enggak? Ayo buang sampah pahala enggak, ikhwah? Ayo. Buang sampah pahala enggak? Pantas banyak sampah depan ini, antum enggak anggap pahala ini. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu sekitar 73 sampai 79 bagian. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan, kotoran di jalan. Ada paku antum singkirkan, itu pahala. Ada orang buang sampah, ya. Habis minum es dawet dia buang. Wah, ini buang sembarangan. Antum ambil masuk kantong sampah, pahala? Pahala. Sama uang riba. Uang riba itu kotoran. Antum buang, pahala, tapi bukan pahala sedekah. Pahala buang perkara yang haram. Perkara membuang sampah. Ya. Baik, wallahu a'lam. Kalau servis ada pendahulunya, ya, ya dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Dari para nabi, Nabi Daud servis pedang. Baik. Sudah cukup ya? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.